Ayahku adalah dewa perang. Bab 161. Dengan segala hormat, siapapun yang ada di mobil ini bisa saja menjadi bos super di antara para bos super, tetapi Anda jelas bukan orangnya. Bagaimana mungkin Anda? Jika itu kalau kamu pasti sudah mengeluarkan uang dan ponselmu tadi. Kamu sangat takut sampai tidak mau menyerahkannya. Jangan berpikir seperti itu, bagaimana jika dia benar-benar bos super? Aku tidak melihatnya. Apa yang dia katakan kepada bos tadi, memintanya untuk membayar kembali uang 100 kali lipat dan telepon seluler 100 kali lipat. Itu hanya orang gila, oke. Ya Tuhan, kamu tertawa aku sampai mati, mungkin, pemuda ini hanya ingin menggunakan mobil mewah dan orang-orang ini untuk menakut-nakuti orang. Fang Laosan memandang Guan Qianjun dengan arogan dan menunjuk keluar jendela. Nak, kamu bilang itu semua pengawal untukmu. Oke. Lalu kamu menelepon atau menyuruh mereka berhenti melalui jendela. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menurutimu. Aku tidak akan menemukan siapapun untuk memukulmu ketika kita sampai di stasiun. Guan Qianjun memandangnya dengan lucu dan hanya mengucapkan 3 kata, kamu tidak pantas mendapatkannya. Fang Laosan tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan marah, kamu memiliki kemampuan untuk mengatakannya lagi. Aku pasti akan memukulmu. Kamu dihantam sampai mati. Guan Qianjun tampak tenang dan berbalik untuk melihat keluar mobil, bertanya-tanya bagaimana Qi Kunlun tahu tentang ini. Qian bergegas ke Fang Laosan dan berkata dengan keras, aku berkata demi ayahku, kamu tidak layak. Wang Cai juga menggonggong, seolah berkata, kamu tidak layak. Wajah Fang Laosan pucat dan dia akan mengambil tindakan. Sopir itu berteriak dari depan, hati-hati dengan kamera pengintai internet. Fang Laosan harus duduk kembali. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dan kemudian ke Qian. Tunggu aku, turun dari mobil di kota Lanshan, dan lihat bagaimana aku memukul kalian berdua, ayah dan anak perempuan hingga setengah mati, dan anjingmu. Dia menunjuk ke arah Wang Cai lagi, aku harus merebusmu dan memakannya, daging anjing berguling 3 kali, dan yang abadi tidak bisa diam. Wang Cai sangat ketakutan sehingga dia menyelinap pergi dan masuk ke pelukan Qian. Qian memarahi dengan keras, kamu sangat tidak tahu malu, kamu benar-benar orang jahat. Kamu bajingan. Anjing sangat lucu, tetapi kamu ingin memakannya. Fang Laosan tersenyum sinis dan berhenti berbicara. Dia hanya menggunakan kata-kata ganas dari waktu ke waktu dia menatap Guan Qianjun dengan mata jahat. Di luar, masih ada 5 Homer Veyron di depan dan belakang. Di dalam, masing-masing pria gagah dan kuat duduk tegak, dengan garis wajah yang sangat bersih, memperlihatkan sifat mematikan mereka yang mengerikan. Semua orang di dalam bus banyak berbicara dan melihat sekeliling dengan kebingungan, mencari bos super di antara bos super. Mereka tidak mendapatkan apapun. Orang-orang yang duduk di dalam bus adalah bajingan seperti Fang Laosan, atau orang biasa, sederhana dan bersahaja. Tidak ada yang tahu siapa yang dipertahankan oleh 10 Homer Veyron di luar. Mobil akhirnya sampai di terminal penumpang kota Lanshan. Sebelumnya, Fang Laosan telah menelepon dan memanggil sekelompok anak buahnya. 30 atau 40 gangster berkumpul di tempat parkir yang luas. Ketika mereka melihat minibus, mereka bergegas ke sana. Bahkan petugas keamanan dan staf tidak berani menghentikannya. Di dalam bus, Fang Laosan menunjuk dengan dingin ke arah Guan Qianjun. Apakah kamu melihat bahwa aku tidak mempermainkanmu? Aku bukan pembual sepertimu. Aku akan memanggilmu saudara sebanyak yang kamu mau, dan aku akan memperlakukanmu dengan cara apapun yang aku mau. Kamu menyinggung perasaanku. Jika kamu berurusan dengan Laosan, kamu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan selama sisa hidupmu. Jika kamu bisa, jangan keluar dari mobil. Setelah berkata itu, dia melompat keluar dari mobil dan berdiri di depan sekelompok gangster. Dia memeluk lengannya dan menggoyangkan kakinya, memandang dengan bangga ke arah Guan Qianjun di dalam mobil. Penumpang di dalam mobil bergegas keluar sambil cipratan air, namun Fang Laosan tidak memperhatikan dan hanya tertawa. Gadis itu juga ingin mengambil kesempatan untuk keluar dari mobil dan melarikan diri, tapi dia menangkapnya dan melemparkannya ke samping. Dia berkata dengan lantang, tangkap gadis ini, aku ingin mengambilnya kembali dan menikmatinya. Meskipun gadis itu berteriak dan terus memohon belas kasihan, dia masih ditangkap oleh beberapa gangster dan mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah. Qian berteriak, kamu sangat jahat, melakukan hal-hal yang tidak pantas di depan seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun, hei, kita harus menghadapinya. Dia menarik tangan Guan Qianjun dengan kuat. Guan Qianjun tersenyum tipis,
keluar dari mobil perlahan, memutar lehernya, dan mengendurkan ototnya. Untuk menghadapi 30 atau 40 gangster yang tidak memiliki nilai kekuatan, dia seperti dewa perang tertinggi, seperti memukul nyamuk dengan pemukul nyamuk listrik. Fang Laosan tertawa, dengan wajah penuh sarkasme, aku tidak menyangka kamu akan berani turun, tapi betul, lebih baik ditusuk lebih awal daripada nanti. Lebih baik ditusuk lebih awal dan diakhiri lebih awal. Dia memiringkan kepalanya, berikan padaku. Para gangster itu segera bergegas dan menerkamnya seperti orang yang kejam. Senyuman liar muncul di bibir Fang Laosan, dan dia melihat sekeliling dengan penuh kemenangan, seolah dia adalah seorang raja yang bisa mendominasi dunia. Tidak peduli siapa yang menyinggung Fang Laosan, hanya ada satu cara untuk mati. Saat para gangster hendak menyambut Guan Qianjun, tiba-tiba 10 mobil yang rapi dan teratur melaju dari luar, seperti antrian yang panjang. Kemudian, mereka dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing dengan 5 kendaraan, dan mengepung para gangster tersebut, termasuk Guan Qianjun. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka dengan rapi, dan orang-orang kuat melompat keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Qi Kunlun. Dia memimpin orang-orang ini untuk melangkah maju, berdiri di depan Guan Qianjun, membungkuk sedikit, dan berkata serempak, Tuan Guan. Guan Qianjun melambaikan tangannya, mengapa kamu mengikuti saya dan membuat keributan seperti itu untuk saya? Apakah kamu meminum obat yang salah? Dewa perang persiapan yang bermartabat dimarahi dengan cara ini, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata dengan masuk akal, Tuan Guan, kamu telah datang ke kampung halamanmu tanpa kekuatan penjaga apapun, bagaimana kamu bisa membenarkannya? Kamu harus pulang ke rumah dengan pakaian bagus, jadi kami semua mengikuti kamu. Jika ada orang buta yang ingin memprovokasi kamu, kamu tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Kami akan menghadapinya. Dia menamparnya dada dan membuat ledakan. Seperti guntur, meledak di tempat parkir yang luas ini. Tiba-tiba, Fang Laosan dan para gangster itu sangat terkejut hingga mereka gemetar ketakutan. Para tamu di sekitarnya juga membuka mata tak percaya dan saling berbisik. Apakah kita semua salah menebak sebelumnya? Apakah bos super di antara bos super benar-benar pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia sangat pandai berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sebelumnya, dia dengan patuh memberikan semua uang dan ponselnya. Keluarlah ke Fang Laosan. Saya tidak menyangka dia benar-benar bos super. Dia benar-benar hebat. Kali ini, Fang Laosan mungkin dalam masalah. Tiba-tiba terdengar ledakan lagi. Itu lebih mengejutkan daripada tamparan yang baru saja ditampar Qi Kunlun di dadanya. Saat itulah semua orang kuat yang dibawanya mengangkat tangan dan menamparkan dadanya dengan keras. Ini lebih seperti sambaran petir. Guncangan itu membuat kaki para gangster itu lemas. Aura pembunuh yang dimiliki para gangster jalanan ini benar-benar tiada bandingannya. Fang Laosan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya, kamu benar-benar bos super di antara bos super, tapi kenapa? Kenapa kamu memberi saya uang dan ponselmu telepon? Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, jadi kamu harus kembali sekarang, dan kamu akan membayar kembali 60.000 yuan, ditambah 100 ponsel. Dia memandang Qi Kunlun, pergi dan biarkan dia mengambil apa yang dia ambil dari tanganku. Kembalilah dan kembalikan masing-masing 100 kali. Qi Kunlun berteriak ya dan berjalan menuju Fang Laosan. Fang Laosan terus mundur, ketakutan. Bab 162. Kamu. Jangan main-main. Bahkan jika kamu membawa begitu banyak orang, aku. Lagi pula aku adalah orang nomor 1 di kota Lanshan. Jangan lihat itu. Aku hanya menelepon 30 atau 40 orang. Selama aku mengangkat tangan dan berteriak, aku jamin ratusan saudara akan datang. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang yang kamu bawa ini, semut akan membunuh gajah, tapi ini milikku. Sebelumnya dia selesai, kata Qi Kunlun. Dia mengulurkan tangan dan meraih lehernya dan mengangkatnya dengan kaki di atas tanah. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Dengan tangan yang lain, dia mengeluarkan ponsel Guan Qianjun dan lebih dari 600 yuan dari saku Fang Laosan. Kemudian, dia merentangkan tangannya ke atas dan mengangkat tinggi Fang Laosan. Dalam jeritan putus asa, dia menghempaskannya ke tanah. Ini seperti melempar katak. Tiba-tiba Fang Laosan terlempar seperti anjing mati sambil menjerit dan muntah darah. Di sebelahnya, 30 atau 40 bersaudara tidak berani memandangnya, dan semua menundukkan kepala. Tidak ada yang berani peduli. Tidak ada yang berani mengatakan untuk tidak menyakiti bos saya.
Karena orang-orang yang dibawa oleh Qi Kunlun semuanya menatap mereka dengan penuh semangat. Kekuatan tatapan itu saja sudah cukup untuk menakuti para preman tingkat rendah ini. Beraninya kamu bergerak. Qi Kunlun segera menyerahkan uang dan ponselnya kepada Guan Qianjun. Guan Qianjun bahkan tidak melihat ke arah Fang Laosan yang malang, dia menjemput Qian Qian dan berjalan keluar stasiun sambil mengucapkan kata-kata yang kejam. Beri gadis itu uang 100 kali lipat. 100 ponsel akan diberikan kepada semua penumpang, dan sisanya akan Anda bagikan. Ketika dia keluar dari terminal penumpang bersama Qian Qian, Fang Laosan berkata dari belakang. Teriakan nyaring memohon. Para penumpang itu terus berseru, bercampur kaget dan menyesal. Sebelumnya, mereka terus mengejek bos super ini. Saya sangat menyesal. Akan sangat bagus jika saya bisa memiliki hubungan yang baik dengannya saat itu. Hal yang paling disesalkan mungkin adalah gadis itu. Di dalam bas saat itu, dia juga meremehkan kakak laki-lakinya, dia tidak menyangka kakak laki-lakinya begitu hebat. Terutama ketika saya mengambil lebih dari 60.000 yuan yang diserahkan oleh Qi Kunlun, saya tidak percaya dan sangat bersyukur hingga saya menangis. Memegang Qian Qian dan berjalan di kota yang familiar namun asing, bahkan Guan Qianjun, dewa perang tertinggi, merasa sedikit emosional. Sejak saya kuliah, saya jarang kembali ke kota kecil ini. Saya pergi ke medan perang dan tidak pernah kembali. Meskipun ini bukan tempat di mana dia dilahirkan, dan dia tidak memiliki saudara kandung, Guan Qianjun, yang ditinggalkan ke pegunungan Siwan di kota Lanshan sejak dia masih kecil, tentu saja menganggap ini sebagai kampung halamannya. Qian Qian melingkarkan kedua lengan kecilnya di leher Guan Qianjun, mengangkat tangannya dan mencubit wajahnya, dan berkata dengan suara yang manis, "Ayah, disinilah ayah dilahirkan dan dibesarkan. Kalau begitu, apakah nanti aku akan bertemu dengan kakek dan nenekku atau apa?" Tanpa disadari, bayi kecil yang lucu itu semakin menyadari bahwa dia adalah putri kandung Guan Qianjun. Kata-kata ini membuat Guan Qianjun merasa senang, tapi dia menggelengkan kepalanya. Di mana kakek dan neneknya? Dia memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu putrinya tentang pengalaman hidupnya. Jadi, coba jelaskan secara sederhana. Pernyataan ini membuat Qian Qian menangis. Ia menyentuh wajah Guan Qianjun dengan kedua tangan kecilnya, penuh simpati, ternyata keadaanmu lebih buruk dariku. Meski ibuku terbunuh, setidaknya aku masih memilikimu. Dan ibuku juga sangat menyayangiku. Ya, aku sangat enggan melepaskanmu, tetapi orang tuamu sudah tidak menginginkanmu lagi, jadi mereka melemparkanmu ke gunung, menyebabkan kamu hampir dimakan oleh serigala besar yang jahat. Saat dia mengatakan itu, dia memeluk leher Guan Qianjun, wajah kecilnya berubah. Air mata mengalir di wajah besarnya. Dalam sekejap, wajah dan leher Guan Qianjun menjadi basah. Sudut matanya juga terasa basah, dan dia menepuk punggung Qian Qian dengan lembut. Ia pernah merasa tidak nyaman karena ditinggalkan oleh orang tuanya dan bahkan tidak mengetahui siapa orang tuanya. Namun seiring bertambahnya usia, ia menekan rasa tidak nyaman tersebut di dalam hatinya dan mengembangkan karakter yang relatif pendiam. Kini, seorang putri kandung telah muncul. Itu membuatnya merasa seperti punya kerabat di dunia ini. Perasaan ini sungguh menakjubkan. Dia tersenyum, tidak masalah, cukup bagiku untuk memiliki anak perempuan sepertimu. Adapun orang tuaku tidak menginginkanku, maka jangan menginginkanku. Qian Qian mengangguk, benar, menurutku denganmu dan nenek Fei Xue sudah cukup, tapi akan lebih baik jika nenek bisa bertahan. Setelah jeda, dia menambahkan, sebenarnya, aku berpikir untuk kembali ke kampung halamanmu agar aku bisa melihat kakek nenekku. Ternyata, bukan hanya kamu tidak punya orang tua, aku juga tidak punya kakek dan nenek. Kata-kata kekanak-kanakan dan lucu ini membuat Guan Qianjun tersenyum. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki yang kecil namun berat dan kuat datang dari belakang. Suara ini sepertinya sedikit gugup. Wajah Guan Qianjun memadat, dan dia perlahan menoleh untuk melihat. Qi Kunlunlah yang berjalan dengan wajah tersenyum. Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, saya tidak perlu kembali ke kampung halaman saya dalam kemuliaan dan kemuliaan. Anda dapat pergi bersama sekelompok orang Anda dan jangan membuat masalah bagi saya. Qi Kunlun berkata dengan serius, Tuan Guan, kamu adalah senjata suci negara. Tidak peduli apa, kamu perlu menerima perlakuan seperti itu ketika kamu kembali ke kampung halamanmu. Ini adalah yang terendah bagiku. Menurut standar yang relevan. Sebagai yang maha tinggi, kamu harus dikawal oleh 36 pesawat ketika kamu kembali ke rumah. Dan, pada titik ini, dia merasa sedikit bersalah dan menggaruk bagian belakang kepalanya.
Guan Qianjun tiba-tiba merasa tidak enak, terlebih lagi, beritahu saya secepatnya. Qi Kunlun menjawab dengan hormat. Melapor kepada Tuan Guan, sebelum Anda kembali ke kota Lanshan, saya telah meminta seseorang untuk mencari tahu apakah ada orang di kota ini yang ingin menyakiti Anda. Lagi pula, dengan kekayaan Anda tidak dapat mentolerir kesalahan apapun, dan Anda harus lakukan yang terbaik dalam pertahanan. Oke. Jadi, saya tidak sengaja membocorkan berita Anda. Kelas atas di kota Lanshan sudah tahu bahwa tokoh besar di dunia perang akan mengunjungi kampung halamannya. Mereka semua ingin mengenalnya lebih jauh kamu, mengundang Anda makan. Guan Qianjun menatapnya dengan dingin, dengan sedikit kejahatan di matanya, tetapi tidak berbicara. Hal ini membuat Qi Kunlun semakin ketakutan, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia menundukkan kepalanya, Tuan Guan, mereka hanya tahu bahwa tokoh besar di dunia perang akan datang kembali, tetapi mereka tidak tahu siapa tokoh besar itu. Saya sangat berhati-hati tentang hal ini. Setelah jeda, dia berkata dengan wajah sedih, awalnya tugasku adalah membunuh musuh di medan perang, tapi sekarang aku telah menerima perintah untuk melindungimu. Meskipun aku senang memikul tanggung jawab ini, aku sangat terampil. Itu tidak dapat dihindari bahwa akan ada kelalaian. Mohon maafkan saya, Tuan Guan. Saat dia mengatakan itu, dia akan berlutut dengan satu kaki di jalan yang sibuk ini. Guan Qianjun melambaikan tangannya sedikit, dan Qi Kunlun tidak bisa berlutut apapun yang dia lakukan, dan berjuang sampai wajahnya memerah dan lehernya tebal. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa berlutut. Saat ini, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Tahukah Anda, dia juga dewa perang, walaupun dia hanya persiapan, dia juga seorang prajurit top yang telah keluar dari badai berdarah dan hujan peluru, tapi dia tidak bisa berlutut di hadapan yang maha tinggi. God of War nomor 1 di dunia memang seseorang yang hanya bisa dia hormati. Guan Qianjun berkata dengan tenang, jika berlutut bermanfaat, maka tidak perlu menebus semua kesalahan di dunia ini. Kamu bisa memperbaiki kesalahan yang kamu buat sendiri. Singkatnya, saya tidak mau untuk diganggu dengan cara apapun di kota Lanshan. Dia berbalik dan memeluk Qian Qian dan terus berjalan ke depan. Bersambung.